Halo, selamat pagi buat anak-anak Ibu sekalian. Salam sehat dari Ibu SG. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi. Jadi kita akan memulai, silakan konsentrasi, diperhatikan. Kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang hendak dicapai adalah yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama atau 341, mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Berarti nanti untuk pelajaran yang pertama yang akan kita analisis itu adalah mengenai strukturnya. Lalu pada poin 342, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kita akan belajar mengenai kebahasaannya. Untuk kompetensi dasar poin 44, yaitu bagian keterampilan atau praktiknya nanti, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada poin 441, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Jadi untuk bagian keterampilan nanti, kamu akan diminta menulis teks eksplanasi, tetapi dengan ketentuan yang pertama mampu menentukan pola, dan pada poin 442, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Berarti teks eksplanasi nanti yang akan ditulis dapat ditentukan polanya, lalu sesuai dengan strukturnya, dan sesuai dengan kebahasaan pada teks eksplanasi. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan mampu, yang pertama, mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi, mampu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi, mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, kamu dapat memahami bahwa ini adalah gambar bencana alam, yaitu tsunami. Jadi dari gambar berikut jelas kita lihat ada gelombang besar yang menuju ke daerah kota. Nah, ini adalah bencana tsunami. Lalu apakah hubungan antara bencana ini dengan eksplanasi? Kita lihat. Pernahkah kalian memerhatikan fenomena di sekitar lingkunganmu, seperti banjir, kabut asap, gunung meletus, longsor, atau fenomena pengangguran ataupun kemiskinan? Nah, kenapa ditanyakan seperti itu? Karena semua fenomena-fenomena ini dapat kita tuliskan menjadi teks eksplanasi. Kalau sekarang, di kampung halaman saya di daerah Tanah Karo sedang terjadi erupsi Gunung Sinabung. Nah, dari hal tersebut dapat dituliskan menjadi sebuah teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita dan mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, jadi dapat kita katakan eksplanasi ini adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita, bisa fenomena alam. Kalau fenomena alam itu contohnya longsor, gunung meletus, banjir, itu semua termasuk ke dalam fenomena alam. Nah, kalau dia nanti fenomena sosial itu contohnya pengangguran, kemiskinan, itu semua termasuk ke dalam masalah sosial atau fenomena sosial yang berhubungan dengan kita. Dan itu semua masuk ke dalam teks eksplanasi. Kita akan masuk kepada struktur teks eksplanasi.
Pada teks eksplanasi terdapat 3 bagian atau 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ini memiliki kemiripan dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu sama-sama memiliki pernyataan umum. Pada teks eksplanasi, pernyataan umum itu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Jadi pada pernyataan umum yang akan dijelaskan adalah hal apa yang akan diterangkan atau hal apa yang akan dibahas. Nah, kita akan melihat langsung contohnya supaya kamu paham yang manakah yang termasuk ke dalam pernyataan umum. Perhatikan contoh berikut. Kita lihat pada paragraf pertama. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta. Masalah banjir harus dicarikan solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah, karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah banjir. Nah, pada paragraf yang pertama, yang dijelaskan di sini adalah mengenai banjir. Mengapa saya bilang dia menjelaskan? Karena di sini ada kata merupakan. Berarti yang dijelaskan di situ adalah pengertian dari banjir. Nah, lalu dikatakan lagi bahwa masalah banjir harus dicarikan solusinya. Ini merupakan pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan. Jadi pada paragraf yang pertama ini semuanya merupakan penjelasan mengenai banjir. Atau bisa kita katakan pernyataan umum mengenai banjir. Maka dapat kita katakan paragraf 1 ini termasuk ke dalam bagian pernyataan umum. Nah, sampai sini mengerti ya? Kita lanjutkan. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Nah, jadi kalau nanti deretan penjelas, dia sudah menjelaskan bagaimana prosesnya. Yang perlu saya jelaskan di sini, pada deretan penjelas, ini bisa ada 2 jenis. Yaitu yang pertama, dia menjelaskan dengan pola proses. Proses ini adalah kejadian yang terjadi secara berurutan atau bisa kita katakan secara runtut. Contohnya kita buat banjir, tetap dengan tema yang sama, tetapi yang dibahas di dalamnya adalah proses bagaimana banjir terjadi. Diawali dengan hujan deras, lalu sampah yang menumpuk, lalu dilanjutkan air tersebut mengalir ke sungai, ternyata sungainya juga sudah penuh dengan sampah, ditambah lagi tidak adanya pemukiman untuk peresapan air. Nah, itu proses. Atau bisa dengan pola yang kedua. Yang kedua itu adalah dengan pola sebab akibat. Kalau pola sebab akibat, dia menjelaskan apa penyebab banjir dan apa akibatnya. Jadi bagaimana lagi sebab akibat? Contoh, banjir disebabkan karena turunnya hujan deras dan kurangnya peresapan air. Akibatnya, nah, jadi nanti untuk membedakan antara proses dengan sebab akibat, proses itu kan kejadian yang runtut, diawali dari langkah-langkahnya terus sampai selesai. Atau bisa kita katakan nanti bagaimana proses terjadinya. Nah, kalau sebab akibat itu nanti ditandai dengan konjungsi atau penghubung-penghubung yang menyatakan ada sebabnya dan ada akibatnya. Supaya lebih paham kita akan masuk kepada teks eksplanasi tadi. Kita lihat. Paragraf pertama tadi adalah bagian pengantar, maka kita akan masuk kepada bagian yang kedua, paragraf kedua. Banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Nah, ini bukan proses, melainkan ini sebab akibat. Mengapa Ibu katakan ini sebab akibat? Karena banjir di Jakarta itu langsung dikarenakan. Berarti di sini ada penyebab. Penyebabnya apa? Lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Nah, mungkin ini adalah penjelasan dengan pola sebab akibat, tapi kita lanjutkan kembali. Selain itu, kepadatan penduduk di Jakarta juga tergolong tinggi.
Nah, berarti kepadatan penduduk ini juga menjadi penyebab. Hal ini mengakibatkan, adanya kata mengakibatkan, lahan kosong, kita lihat lahan kosong, diubah menjadi lahan perumahan. Itu juga akibat. Sehingga, nah ada lagi kata sehingga, ini juga akibat. Tidak ada tempat untuk penyerapan air. Tidak hanya itu, warga masih banyak yang membuang sampah ke sungai, sehingga menghalangi aliran sungai. Poin tersebut merupakan penyebab utama banjir di Jakarta saat hujan datang. Di sini langsung dikatakan penyebab utama. Nah, berarti ini sudah jelas merupakan deretan penjelas, tetapi dia menggunakan pola sebab akibat. Kenapa? Karena ada penyebab dan juga ada akibatnya, ya. Penyebabnya tadi salah satunya lokasi geografis Jakarta yang rendah, lalu kepadatan penduduk. Nah, akibatnya adalah lahan kosong jadi perumahan, lalu tidak ada penyerapan air dan menjadi banjir, ya. Kita baca bagian yang paragraf ketiga. Untuk mencegah dan menanggulangi banjir harus dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menghindarkan Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dari terjadinya banjir. Berarti ini sudah termasuk ke dalam solusinya. Solusi ini adalah penjelasan dari permasalahan pada paragraf yang kedua. Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Membuat lubang resapan air, 2. Menambah ruang terbuka hijau, 3. Mengubah perilaku masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Berarti untuk paragraf yang ketiga ini merupakan penjelasan juga, penjelasan kelanjutan dari paragraf yang kedua. Kalau tadi paragraf kedua adalah penjelasan mengenai sebab akibatnya, yang ketiga itu yaitu mengenai solusinya atau langkah bagaimana mengatasi banjir tersebut. Ya, jadi paragraf pertama tadi adalah pernyataan umum. Paragraf kedua dan paragraf ketiga adalah deretan penjelas. Untuk paragraf keempat kita akan lihat lagi strukturnya. Struktur eksplanasi yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Berarti untuk interpretasi itu merupakan intisari atau kesimpulan dari struktur yang sebelumnya, yaitu dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Kita akan lihat contohnya. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan efektif. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, mulai dari pencegahan selama banjir dan pemulihan pasca banjir. Nah, untuk paragraf yang keempat, di sini sudah merupakan kesimpulan. Kenapa kesimpulan? Karena dari pernyataan umum dan deretan penjelas tadi dapat disimpulkan bahwa yang berperan untuk mengatasi banjir itu bukanlah hanya pemerintah, melainkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan koordinasi yang baik dari pemerintah. Nah, dan penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap sesuai dengan solusi yang disampaikan pada bagian penjelas tadi. Maka dapat kita katakan untuk paragraf yang keempat ini termasuk ke dalam interpretasi atau ke bagian intisari. Ya, sampai sini paham ya anak ibu semuanya ya. Itu tadi untuk struktur. Selanjutnya kita akan masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terbagi 3. Yang pertama mengandung konjungsi kausalitas. Kausalitas ini apa? Kausalitas ini adalah konjungsi sebab akibat. Nah, tadi udah jelas bahwa teks eksplanasi yang sebelumnya kita bahas menggunakan pola sebab akibat pada deretan penjelas. Otomatis kalau dia menggunakan pola sebab akibat, dia pasti memiliki konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu ditandai dengan kata karena, jika, akibat, agar, oleh sebab itu, dengan demikian, bila, kalau, dan oleh karena itu.
Jadi konjungsi tersebut dapat menunjukkan konjungsi atau adanya hubungan sebab akibat. Coba kita perhatikan. Kita lihat sedikit contohnya. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks terutama di kota besar seperti Jakarta. Masalah banjir harus dilakukan solusi sehingga berarti dari solusi itu ada akibat yang akan diperoleh, yaitu efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah, karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah banjir. Banjir di Jakarta dikarenakan apa penyebabnya? Lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Akibatnya apa? Banjir. Ya, ditandai dengan konjungsi dikarenakan. Selain itu, kepadatan penduduk di Jakarta juga tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan juga adalah konjungsi kausalitas. Lalu ada lagi kata sehingga, kita langsung kepada konjungsinya. Tidak hanya itu, warga masih banyak yang membuang sampah ke sungai, sehingga juga kausalitas. Poin tersebut merupakan penyebab utama banjir di Jakarta saat hujan turun. Ya, jadi ini tadi adalah contoh-contoh dari konjungsi kausalitas. Yang lain nanti boleh kamu analisis ya. Kita lanjut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua adalah mengandung konjungsi kronologis. Kronologis itu artinya adanya rentetan waktu atau hal yang terjadi secara berurutan. Dia dapat ditandai dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. Nah, untuk konjungsi kronologis, sebelumnya sudah kita pelajari pada teks prosedur. Pada prosedur juga terdapat konjungsi kronologis. Lalu kemudian, nah contohnya pada teks masak keripik balado. Sesudah itu angkat dan tiriskan. Lalu, nah itu adanya konjungsi kronologis. Sekarang kita akan lihat pada teks eksplanasi sebelumnya. Pada paragraf kedua ya, banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Selain kepadatan penduduk di Jakarta juga tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan, itu kan kelanjutan ya, tapi belum kita temukan konjungsinya. Diubah menjadi lahan perumahan sehingga tidak ada tempat penyerapan air. Tidak hanya itu, warga masih banyak yang membuang sampah ke sungai sehingga menghalangi aliran sungai. Poin tersebut merupakan penyebab utama di Jakarta saat hujan datang. Nah, untuk mencegah dan menanggulangi banjir. Nah, ini kronologi juga ya, kelanjutannya. Nah, selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat lubang resapan air, menambah ruang, mengubah perilaku. Nah, jadi partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan efektif. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap. Mulai dari pencegahan, lalu selama banjir, ini kan berurutan kan, dan pemulihan pasca banjir ya. Nah, itu tadi contohnya hanya ada beberapa ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Mengandung keterangan waktu. Keterangan waktu itu bisa ditandai dengan kata pada saat itu, sekitar 15 menit, pada malam hari, dan seterusnya. Yang pasti dia menunjukkan adanya waktu. Nah, kita lihat contohnya. Tadi saya perhatikan pada paragraf terakhir, itu ada yang menunjukkan waktu. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan efektif. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, mulai dari pencegahan. Ini sudah berhubungan dengan waktu. Selama banjir. Nah, ini kan berhubungan dengan waktu. Kapan? Nah, selama banjir. Dan pemulihan pasca banjir. Jadi salah satu ciri dari keterangan waktu adalah dapat ditanyakan dengan kata kapan. Contoh, saya pergi tadi malam. Kapan? Tadi malam. Saya tinggal di sana selama hari libur. Kapan? Selama hari libur. Nah, jadi kalau kita lihat paragraf terakhir ini, penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap. Kapan? Mulai dari pencegahan
selama banjir, dan pemulihan pasca banjir. Jadi dapat kita katakan paragraf terakhir itu mengandung keterangan waktu. Nah, itulah untuk kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sekian materi kita, nanti untuk tugas akan Ibu upload di Google Classroom. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan. Tetap semangat, ya, konsentrasi belajarnya. Salam sehat dari Ibu SG dan selamat pagi.